Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan di Italia. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang hal-hal yang saya senangi selama tinggal di Italia gitu ya. Nah, tapi saat ini saya ingin lebih fokus di tempat di mana saya tinggal, khususnya di Pontedera, karena saya tidak bisa mungkin mengeneralisir semua tempat gitu ya. Tapi khusus untuk di Pontedera, jadi saya sangat senang. Pontedera ini kota kecil, komune di Pontedera, jadi levelnya kecamatan lah kalau di Indonesia. Hanya saja dia memang otonom gitu ya, seperti sebuah kabupaten dan atau kota gitu. Jadi dia otonom. Seperti ada wali kotanya yang dipilih melalui pemilu, kemudian perangkat-perangkatnya juga ada seperti itu. Tapi dia levelnya level 4 ya. Level 4 tuh kalau di Indonesia kan Indonesia, terus provinsi, kabupaten, terus kecamatan. Nah, dia seperti itu. Italia, kemudian regional, kemudian provinsi, kemudian komune. Jadi level 4. Nah, jadi pertama yang saya suka dengan Pontedera ini, yang pertama adalah dia punya transportasi gratis untuk transportasi dalam kota. Utamanya menghubungkan Pontedera Centro atau center ini dengan pusat komersial ya, pusat bisnis gitu. Nah, jadi itu gratis. Jadi ada satu bis. Kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, mungkin tahu gitu, ada bis yang tulisannya angkutan gratis gitu ya. Nah, itu tidak semua tempat di Italia ini punya seperti itu. Di Pisa itu tidak ada ya. Dalam kota pun kita harus bayar. Di tempat-tempat lain juga demikian. Saya pernah ketemu sekali gratis di Genova, tapi waktu itu dalam rangka promosi supaya orang bisa menggunakan atau mau menggunakan transportasi publik. Nah, di Pontedera ini memang betul-betul gratis gitu ya. Memang tertulis angkutan gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya senang adalah layanan kesehatan. Oke. Sebenarnya seperti banyak yang sudah tahu bahwa Italia merupakan salah satu negara yang pelayanan kesehatannya cukup baik gitu ya. Nah, yang saya senang di sini, layanan kesehatan itu tidak ada kelas. Jadi tidak ada seperti kita di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain gitu ya, ada kelas-kelasnya gitu kan. Di sini tidak ada kelas. Jadi saya membayar 285 euro 1 tahun ya untuk asuransi. Ini wajib karena merupakan syarat untuk mendapatkan izin tinggal gitu ya. Jadi kita harus memiliki itu. Nah, 285 ini itu untuk mengcover seluruh keluarga, berapapun jumlah anggotanya. Jadi misalnya kita berdua segitu juga, kita bertiga, berempat, berlima, ya seperti segitu juga gitu. Saya berlima sekarang gitu ya, bersama tiga orang anak dan istri. Kalau sendiri itu 149. Nah, kalau berdua dan seterusnya itu udah 385. Dan tidak ada kelas. Jadi layanannya sama semua, VVIP semua gitu ya. Saya mengapa menceritakan hal ini? Karena saya punya pengalaman banyak di rumah sakit karena istri saya melahirkan anak saya yang ketiga di bulan Februari yang lalu gitu ya, akhir Februari. Pas ketika wabah itu sedang rame-ramenya di Italia waktu itu ya, sedang mulai-mulainya, ketat-ketatnya mulai itu waktu saya jemput istri dari rumah sakit itu udah mulai dilakukan screening suhu tubuh dan lain sebagainya. Protokol-protokol kesehatan itu mulai dilakukan. Itu semenjak istri saya melahirkan waktu itu. Nah, tapi saya senang gitu ya. Hanya yang memang agak repotnya terkadang kan sini sistemnya kita appointment gitu kan, antri-antrian gitu. Jadi tidak mesti di sini gitu ya, dikirim kemana-mana. Kadang saya dikirim ke Pisa, istri itu dikirim ke Pisa, kadang di Kasina, pokoknya yang di sekitar tempat ya kita tinggal itu bisa memungkinkan kita dikirim gitu ya. Karena kalau kita minta di Pontedera misalnya waktunya agak panjang karena udah panjang antriannya seperti itu. Nah, itu aja kendalanya sih. Jadi kita harus banyak pergi-pergi. Khusus untuk jantung waktu itu kita harus pergi ke Massa. Massa ini masih dalam satu regional. Jadi dia ada rumah sakit khusus jantung di regional. Jadi kita di provinsi itu ada dua, satu yang paling besar itu di Massa, kemudian satu lagi di Pisa gitu ya. Nah, itu rumah sakit di sini luar biasa. Di sini di level kecamatan rumah sakitnya itu kalau di tempat saya di Kalimantan Barat itu seperti di provinsi. Maksudnya begini, dari peralatan dan tenaga medisnya ya. Jadi misalnya ada poli jantung, dokter spesial jantungnya ada beberapa orang gitu, ada banyak. Kita ke poli misalnya ada banyak spesialisnya seperti itu. Nah, kalau di kabupaten kan misalnya di tempat saya kadang-kadang satu spesialis saja harus harus melayani atau menangani beberapa kabupaten, Skadau, Sanggau, Landak misalnya seperti itu.
Kalau di sini bahkan di satu kecamatan rumah sakitnya udah sangat representatif ya. Ya itu. Yang kedua itu pelayanan kesehatan. Saya senang sekali. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau makanan udah saya jelaskan di hal-hal yang menyenangkan sebelumnya. Jadi tadi transportasi gratis, layanan kesehatan. Oh ya, ini kota ini ramah anak. Nah, kata ramah anak, kota ramah anak ini udah sangat familiar dengan kita di Indonesia karena banyak program pemerintah yang slogannya ramah anak, ramah anak. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini, ramah anaknya betul-betul ramah anak. Dalam artian di setiap sudut-sudut kota, tidak di setiap sudut-sudut kota, tapi di banyak tempat di kota ini, di Pontedera, setiap ada pemukiman dan di dekat pemukiman itu pasti ada taman bermain. Taman bermain, public space untuk anak-anak, di mana banyak sekali permainan dan umumnya terintegrasi. Jadi permainannya itu tidak terpisah ya, terintegrasi biasanya sehingga lebih mengasah kemampuan anak-anak. Jadi misalnya dalam satu tempat ada luncurannya berapa level gitu, ada yang dari kecil sampai yang paling besar dan dari satu luncuran ke luncuran yang lain itu dihubungkan dengan seperti permainan ketangkasan untuk anak-anak gitu loh, untuk mengasah ketangkasan anak-anak. Nah itu banyak sekali di setiap, saya nggak tahu di sini ada berapa, ada banyak sekali. Setiap ada pemukiman pasti ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat anak-anak ini juga disediakan di banyak tempat umum. Perpustakaan itu ada khusus ruangan anak, ya kan? Rumah sakit, setiap poli ada space untuk anak. Jadi waktu saya berurusan ke rumah sakit membawa istri dulu, itu kita bawa anak-anak dan tidak kesulitan gitu ya. Jadi waktu saya harus mendampingi istri, anak-anak itu di ruangan tempat permainan anak. Nah, jadi mereka bisa menggambar, mereka ada permainan-permainan lah banyak di situ disiapkan memang oleh rumah sakit. Dampaknya apa? Anak saya itu dulu di Indonesia ya, itu paling takut ke dokter. Jadi kalau ke dokter, dipegang dokter itu nangis dia kan, takut gitu. Nah, sekarang ke sini kalau ke dokter itu senang karena ada tempat bermain. Jadi ada tempat bermain. Bahkan di satu rumah sakit bahkan disediakan, dibuatkan taman gitu ya untuk anak-anak. Jadi seperti di masa waktu saya pergi bersama istri beberapa kali, saya mendampingi istri, anak saya main di taman. Jadi dia ada taman di luar rumah sakit, masih di lingkungan rumah sakit, maksudnya di luar ruangan gitu kan. Yang satu indoor, ada juga space untuk anak-anak, ada mainan, ada tempat nulis dan lain sebagainya. Itu luar biasa menurut saya. Bukan hanya itu, bahkan kalau kita belanja, pokoknya di mana tempat yang memang anak-anak itu memungkinkan datang ke sana, yang mungkin datang ke sana itu biasanya disediakan gitu ya, tempat untuk bermain anak-anak, space untuk anak-anak. Nah, makanya saya benar-benar melihat kota ramah anak itu prakteknya di sini. Kalau di Indonesia udah lama dengar kota ramah anak ya, udah slogan-slogan itu udah sering kita dengar, tapi memang prakteknya yang paling real saya lihat di sini. Mungkin umum juga dengan negara-negara di Eropa ya, tidak hanya di Italia. Fasilitas sekolah anak itu luar biasa. Kalau lihat video saya sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat. Di situ fasilitas anak TK aja luar biasa, sekolahnya, bangunannya, fasilitas yang diberikan luar biasa. Yang berikutnya yang saya senang, ini yang keempat, perpustakaan umum. Jadi teman-teman, kita di Indonesia perpustakaan itu besar ya, banyak gitu. Tapi kan basisnya kan kampus gitu ya. Itu kampus-kampus biasanya punya perpustakaan yang besar. Tapi kalau untuk publik yang dimiliki oleh Pemda misalnya, kan agak kurang gitu ya. Kita lihat di kabupaten misalnya, di provinsi, di Kalimantan Barat itu, di provinsi itu ada kecil tempatnya. Kecil dan jam kunjungnya juga mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Nah, di sini itu sangat besar sekali, sangat representatif gitu ya, dan dipenuhi oleh anak-anak muda. Dulu saya bilang di sini ini anak-anak muda itu nongkrongnya di perpus, banyak yang nongkrong di perpus gitu, penuh terus, nggak pernah kosong. Karena memang disediakan waktunya cukup panjang gitu kan. Yang publik ini dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam gitu kan. Jam 7 ya, di sini bisa malam, bisa belum malam, tergantung musim. Kalau di tempat lain mungkin ada yang bahkan lebih malam dari itu. Kalau dipisah, student space-nya sampai jam 12 malam. Nah, kemudian di perpus ini disediakan tempat untuk ruang untuk makan, untuk ngopi dan lain sebagainya, dibikin kafe mesinnya ada. Ya, untuk ininya disediakan semua gitu. Internet bebas dan gratis gitu. Kalau kita kan kadang-kadang untuk cari internet suka pergi ke kafe, kalau di Indonesia kan. Kafe-kafe suka menyediakan internet gitu. Jadi kita sering datang ke kafe sore-sore, malam-malam seperti itu ya. Tapi di sini memang di perpus itu disediakan. Nah, bukan hanya yang perpus ya, ini yang kelima. Di city center, saya tinggal di city center,
internetnya gratis. Nah, di tempat ini internet gratis, kita bisa akses, tinggal hidupkan wifi, langsung dikoneksikan, kemudian sudah gratis begitu ya. Jadi dia sepanjang city center ini dari ujung timur ke barat, ya dari ujung timur ke barat khususnya lebih banyak, itu lebih panjang. Kalau dari utara ke selatan tidak dari ujung ke ujung ya, tapi kalau dari timur ke barat itu semua ini di city center sepanjang jalan yang khusus utama, jalan pejalan kaki yang di kanan kirinya adalah toko, itu semuanya internet gratis. Kalau kita di Indonesia mungkin lah ya, mungkin ada beberapa kota yang sudah menerapkan demikian, tapi kan mungkin jangkauannya agak terbatas. Nah, kalau di sini memang sepanjang city center ini kita bisa akses. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi saya pernah dulu memang punya masalah dengan internet waktu di rumah. Kemudian saya dengan beberapa keperluan malam-malam saya keluar aja dekat rumah gitu ya. Itu udah bisa akses internet. Kalau tidak ya ke perpus, di perpus ya kita bebas internet. Cuma kalau semakin musim dingin itu makin susah kita dapat tempat kadang-kadang. Nah, itu beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tadi transportasi gratis. Yang kedua rumah sakit atau layanan kesehatan. Yang ketiga perpustakaan. Yang keempat ramah anak. Dan yang kelima internet gratis. Nah, itu dia kelima-limanya. Oke, saya kira cukup. Nanti mungkin di kesempatan yang lain saya akan ingat-ingat lagi apa saja yang membuat saya senang tinggal di Italia, khususnya di Pontedera ini, dan nanti akan saya sharing lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.